Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Kami di sini akan mempresentasikan hasil kerja kami mengenai analisis sistem penggajian. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Muhammad Riyansah, NIM 1180257. Nama saya Tommy Ferdinand dengan NIM 111-80816. Nama saya Anita Febrianti dengan NIM 1180693. Sebelumnya mohon maaf Prismayanti Junior dan Sarafina belum bisa gabung karena ada kendala di sinyal. Yang pertama itu adalah analisa sistem berjalan. Kita mulai ke teori umumnya dulu ya, untuk penjelasan tentang perusahaan ini. Perusahaan ini termasuk perusahaan kontraktor elektronikal, merupakan perusahaan yang bergerak di bidang jasa. Dikatakan perusahaan di bidang jasa karena produk yang ditawarkan oleh perusahaan ini berupa jasa, misalnya jasa pelayanan. Kemudian yang kedua adalah prosedur sistem berjalan. Yang pertama itu ada prosedur pengumpulan absensi. Karyawan bekerja setiap hari absen dengan menggunakan kartu absen. Kartu absen tersebut dikumpulkan setiap 2 minggu sekali untuk diserahkan ke koordinator dari masing-masing bagian, lalu dan dikumpulkan menjadi data absen dan diberikan ke koordinator bagian keuangan untuk diisi secara keseluruhan. Data absen karyawan tersebut diaktifkan. Yang kedua, prosedur perhitungan gaji. Perhitungan gaji karyawan wajib dilakukan oleh koordinator bagian keuangan dengan melihat data inputan yang berupa data arsip dan arsip data absensi karyawan yang akan dikelompokkan berdasarkan masing-masing bagian dalam perusahaan. Kemudian setelah proses perhitungan gaji karyawan selesai, dilakukan oleh koordinator bagian keuangan, seluruh data hasil perhitungan gaji karyawan direkapitulasi dan selanjutnya meminta persetujuan direktur utama. Yang ketiga ada prosedur pembayaran gaji. Prosedur pembayaran gaji dilakukan oleh koordinator bagian keuangan dengan berdasarkan data rekapan yang telah disetujui oleh direktur utama dan arsip gaji karyawan. Maka koordinator keuangan akan membuat slip gaji yang akan diberikan kepada karyawan. Selanjutnya gaji akan diberikan kepada karyawan yang bersangkutan disertai tanda terima gaji karyawan untuk ditandatangani yang selanjutnya akan diarsipkan. Selanjutnya ada spesifikasi untuk dokumen masukan. Di sini ada nama dokumen itu kartu absensi. Yang kedua fungsi itu untuk mengetahui data absensi karyawan. Yang ketiga ada sumber itu karyawan. Yang keempat ada tujuan koordinator bagian. Yang kelima frekuensi setiap karyawan yang masuk. Yang keenam media kertas. Yang ketujuh jumlah 1 lembar. Berikutnya itu spesifikasi bentuk dokumen keluaran, di mana ada nama dokumen yang berarti rekapitulasi gaji, ada fungsi yaitu untuk mengetahui data gaji karyawan, untuk sumbernya itu ada koordinator keuangan, tujuannya itu untuk direktur utama, frekuensi setiap 2 minggu sekali, medianya kertas dan jumlahnya itu 1 lembar. Ini kemudian ada use case-nya. Use case untuk absen itu pertama karyawan datang langsung ke kantor, kemudian melakukan absen datang dan melakukan absen pulang. Begitupun dengan admin pun melakukan absen datang ke kantor dan kemudian membuat laporan hasil rekapitulasi karyawan. Dan hasil rekapitulasi karyawan ini akan diserahkan oleh admin kepada pimpinan perusahaan.
Selanjutnya ada activity diagram. Di sini karyawan datang atau karyawan pulang, lalu masuk ke sistem itu melakukan absensi di mesin atau sistem. Jika tidak valid, akan muncul pilihan berikut. Valid akan muncul data absen, kemudian save dan cetak laporan absen. Di sini ada kelas diagram, di mana di kelas diagram ini ada data karyawan, ada from absen, ada admin, itu juga ada nomor urut ke pangkatan, dan ada daftar from divisi atau jabatan. Bisa dilihat. Kemudian ini selanjutnya ada sequence diagram. Yang pertama itu dari admin kolaborasi login, dia akan langsung ke pilihan kedua itu pilih form data karyawan. Kemudian yang ketiga itu tambah data karyawan. Yang keempat tambah data. Kemudian bisa disimpan. Dan yang keenam itu data karyawan tersimpan kolaborasi, dan itu data berhasil disimpan dan seterusnya terlampir. Di sini ada pengujian black box. Kondisi pengujian yang pertama, jika NIP diisi benar atau valid, maka hasil pengujian akan muncul database absen sesuai. Yang kedua, mengosongkan password lalu klik login. Hasil pengujiannya sesuai atau belum masuk. Selanjutnya kita ke ERD, di mana di sini ada data karyawan, ada bagian, ada gaji, yaitu karyawan mempunyai satu bagian atau bisa dibaca ini dengan one to money. Terus, di sini ada gaji juga, di mana karyawan mempunyai satu gaji, tergantung golongan dan tunjangan gajinya tentunya. Kemudian selanjutnya ada Logical Record Structure atau LRS. Yang pertama, karyawan itu mempunyai atribut NIP, nama, kode bagian, dan alamat, di mana NIP itu primary key-nya. Kemudian karyawan itu memiliki bagian, dan bagian itu atributnya ada kode bagian dan nama bagian. Kemudian karyawan juga memiliki gaji, dan atribut dari gaji adalah gaji pokok, tunjangan gaji, dan bagian. Anita, suaranya kemut nih, suara lu kemut. Kesimpulan dari pembahasan di atas mengenai analisis pembangunan sistem penggajian karyawan, dapat dilihat bahwa penggunaan teknologi sistem informasi saat ini sangatlah membantu dan mempermudah dalam melakukan suatu kegiatan dalam sebuah perusahaan, dan bagi siapapun pengguna sistem pada umumnya dalam pengelolaan data tanpa harus melakukan seluruhnya dengan manual. Dengan segala keseluruhan dapat disimpulkan pentingnya peran dari penggunaan sistem teknologi informasi dalam upaya mendukung dan menjalankan kegiatan bisnis. Namun sayangnya, kesadaran tersebut tidaklah didukung dengan ketersediaan sumber daya manusia yang terampil dalam bidang teknologi informasi. Juga turut menjadi faktor terbatasnya ruang gerak perusahaan untuk beralih ke sistem komputerisasi yang lebih banyak memberikan manfaat serta keuntungan bagi kemajuan perusahaan. Sekian presentasi dari kami. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam.